Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kita masuk pada hari yang kelima dalam program pembacaan firman Tuhan, doa dan puasa. Dan mari kita akan lihat di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-28. Di sana dikatakan, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Rasa haus adalah salah satu sifat dasar manusia yang dimiliki oleh setiap manusia. Yesus adalah manusia sejati yang memiliki sifat-sifat Allah dan juga adalah manusia seutuhnya yang memiliki sifat-sifat manusia. Yesus adalah Allah yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Kita lihat di dalam kitab 1 Timotius pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16. Hal ini sangat mustahil bagi manusia yang pikirannya terbatas untuk mendefinisikan secara ilmiah, karena hanya Allah yang maha tahu. Yesus mengundang semua umat manusia untuk datang kepadanya supaya Bapak Ibu memperoleh air hidup. Tetapi kali ini ia berseru, Yesus berseru, aku haus. Yesus memberi air hidup, tetapi ia sendiri kehausan. Penderitaan yang Yesus alami di bawah terik matahari membuatnya haus. Tetapi tidak seorang pun yang mengerti kehausannya semacam apa yang dialami oleh Yesus. Pernyataan aku haus adalah seruan penderitaan yang harus dialami oleh Yesus untuk menebus manusia dari dosa yang sungguh menyiksa dan membinasakan manusia. Beberapa hal penting yang perlu kita ketahui kenapa Yesus mengatakan aku haus. Yang pertama, bukti bahwa Yesus adalah manusia sejati. Dalam Filipi pasalnya yang kedua ayat 6 sampai yang ke-7 dikatakan seperti ini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai hak milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yang kedua, pernyataan aku haus, saudara, memiliki arti yang kedua. Yesus adalah sumber air kehidupan. Dalam Wahyu 21 ayat 6 firman Tuhan berkata, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Kemudian yang ketiga, makna dari ungkapan Yesus aku haus di kayu salib memberi makna yang ketiga. Yesus memberi jaminan kelegaan kepada umat manusia. Dalam Matius 11 ayat yang ke-28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada mereka. Nah, saudara pun diberkati Tuhan, sebagai kesimpulan dari pembacaan perenungan firman Tuhan, doa dan puasa hari yang kelima ini, kehausan adalah satu hal yang harus dialami oleh setiap siapa saja, termasuk Tuhan Yesus. Agar Yesus sendiri dapat memberi air kehidupan yang sesungguhnya bagi mereka yang dapat dan datang kepada Tuhan Yesus. Yesus rela mengalami haus yang luar biasa supaya manusia yang datang kepadanya tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Nah, sebagai pokok doa firman Tuhan pada hari yang kelima ini, yang pertama, berdoa agar manusia mengakui Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan datang kepadanya sebagai sumber air kehidupan. Yang kedua, berdoa agar umat manusia ketika ia letih lesu berbeban berat hanya datang dan mencari Tuhan Yesus. Yang ketiga, berdoa agar umat manusia memiliki pengharapan keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian pembacaan perenungan firman Tuhan, doa puasa pada hari yang kelima. Untuk kita semuanya tetap semangat, tetap bersyukur, tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.